Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang keempat. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: Muliakanlah Tuhan bersama aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Amin. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan panggilan untuk bersama-sama memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan. Ayat ini adalah seruan bagi setiap orang yang percaya untuk bersatu dalam memuji dan menghormati Tuhan. Kata muliakanlah Tuhan bersama aku mengandung makna bahwa memuliakan Tuhan bukanlah tugas individu semata, tetapi panggilan kolektif. Kita tidak hanya diminta untuk memuliakan Tuhan dalam hati kita sendiri, tetapi juga untuk mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kesibukan dan kesulitan hidup yang membuat kita lupa untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Tetapi ayat ini mengingatkan kita bahwa ada kekuatan dalam kebersamaan untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita melakukannya bersama-sama, semangat dan sukacita dalam memuji Tuhan akan semakin menguat. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ini menggambarkan pentingnya memberi tempat utama kepada Tuhan dalam hidup kita dan menjadikan namanya dikenal, dihormati oleh banyak orang. Kata memasyurkan berarti menyebarkan keagungan dan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Hal ini bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan kita yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita turut serta dalam memasyurkan namanya, memberi kesaksian bahwa Tuhan adalah baik dan layak dipuji. Renungan ini mengajak kita untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga untuk mengajak orang lain untuk mengalami kebesaran Tuhan. Tuhan bukan hanya layak dimuliakan oleh kita, tetapi oleh seluruh dunia. Oleh karena itu, marilah kita menjalani hidup yang memuliakan Tuhan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, dan terus mengajak orang di sekitar kita untuk bersama-sama memasyurkan nama Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini? Pesan Tuhan yang pertama adalah pentingnya kebersamaan dalam memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajak kita untuk tidak hanya memuliakan Tuhan secara pribadi, tetapi juga bersama-sama. Kebersamaan dalam ibadah, pujian dan pengakuan terhadap Tuhan memperkuat ikatan antara sesama umat percaya dan menjadikan pujian kita lebih berdaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin seringkali lebih fokus pada perjalanan iman pribadi. Namun melalui ayat ini, kita diingatkan untuk mengajak orang turut serta dalam memuliakan Tuhan. Kebersamaan dalam memuji Tuhan menciptakan kesatuan dalam tubuh Kristus yang memperkuat kita sebagai umat Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua adalah mengajak orang lain untuk memasyurkan nama Tuhan. Para sahabat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Adalah ajakan untuk tidak hanya menikmati berkat Tuhan secara pribadi, tetapi juga untuk membagikannya kepada orang lain.
kita diajak untuk menjadi saksi hidup yang memberi kesaksian tentang kebesaran Tuhan kepada dunia. Memasyurkan nama Tuhan bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga dengan tindakan kita sehari-hari. Setiap langkah dalam hidup kita, setiap pilihan yang kita buat seharusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan demikian orang lain dapat melihat Tuhan melalui hidup kita. Pesan Tuhan yang ketiga adalah menghargai dan menyadari kebaikan Tuhan. Sahabat-sahabatku, seruan ini juga mengingatkan kita untuk tidak pernah melupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terkadang kita terlena oleh karena tantangan hidup, tetapi ayat ini mengajak kita untuk bersyukur dan menghormati Tuhan dalam segala keadaan. Dalam kebersamaan kita memuji Tuhan, kita menjadi lebih sadar akan anugerah dan kasih-Nya yang tak terhingga. Renungan ini memotivasi kita untuk hidup dalam rasa syukur yang mendalam atas segala yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Pesan Tuhan yang keempat adalah mencari Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengundang kita untuk menemukan sukacita dalam Tuhan. Memuliakan Tuhan bukanlah beban, melainkan sumber sukacita yang tak terhingga. Ketika kita mengarahkan hati kita untuk memuji dan memasyurkan nama Tuhan, kita mendapati bahwa sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup kita. Sukacita dalam Tuhan ini akan terpancar dalam hidup kita dan menjadikan kesaksian yang kuat bagi orang lain, mengajak mereka untuk mengenal dan memuliakan Tuhan juga. Pesan Tuhan yang kelima pagi hari ini adalah Tuhan layak dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan layak dimuliakan. Setiap detik hidup kita adalah kesempatan untuk memuliakan nama-Nya. Segala sesuatu yang baik yang kita alami adalah anugerah-Nya yang patut disyukuri dan dipuji. Kita diingatkan untuk tidak melupakan betapa besar kasih Tuhan terhadap kita, dan bagaimana Tuhan selalu hadir untuk menolong dan memberkati hidup kita. Karena itu, memuliakan Tuhan menjadi tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan dengan penuh sukacita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 34 ayat yang 4 ini mengajak kita untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan sukacita dalam kesatuan. Hal ini mengingatkan kita bahwa kehidupan iman bukan hanya perjalanan pribadi, tetapi juga perjalanan bersama sebagai umat Tuhan. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengakui kebesaran Tuhan, membagikan kebaikan Tuhan kepada orang lain, dan memasyurkan nama-Nya dalam setiap aspek hidup kita. Amin. Saudara-saudaraku, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan memasyurkan nama-Nya di seluruh aspek kehidupan kita, sehingga Tuhan dipuji, sehingga Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan semangat, lakukanlah yang baik, sehingga Tuhan dapat dipermuliakan melalui seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bersaksi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.